Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kali ini kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Safira. Pemirsa, pastinya kita tidak hanya berdua, kita mendatangkan narasumber dan juga pastinya kita akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah terkait apa saja kegiatan jaksa-jaksa yang ada di sini di Kejari Empat Lawang mengenai tugas fungsi serta sarana dan juga fasilitas dan perkara-perkara yang ada. Ya, dan di kali ini kita mengangkat tema tentang optimalisasi program Jaga Desa di Kejari Empat Lawang. Dan langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, pemirsa. Langsung ini Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Bapak Eriana Ganda Nugraha SHM Hum. Assalamualaikum Pak Ganda. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih kehadirannya di Kejari Empat Lawang. Iya, sehat pastinya Pak. Banyak sekali tugas yang harus diemban ya Pak, selaku Kepala Kejaksaan Negeri. Ya, sebagai sosok pimpinan begitu ya, kita pengen tahu nih sebelumnya nih, untuk itu sebelum di sini Pak Ganda ini berkarirnya di mana? Mungkin bisa berbagi informasi kepada pemirsa PAL TV, Pak. Oke, terima kasih. Sekilas saya bertugas di Kejaksaan 23 tahun, hampir 24 tahun dari 99 sampai 2023. Ya. Tugas pertama saya di Kejaksaan Negeri Blora, kemudian ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kemudian tugas keluar Jawa pertama di Kalimantan Timur, sekarang menjadi Kalimantan Utara, namanya Kabupaten Bulungan. Kemudian kembali ke Jawa Tengah, kemudian di Kejaksaan Agung, dari 2013 sampai 2019, kemudian ke Papua Barat di Manokwari. Kemudian mulai 7 September 2022 kami bertugas di Kejaksaan Negeri Empat Lawang. Oke, berarti sudah 23 tahun berkiprah sebagai jaksa ya Pak ya? Kalau kami staf dulu, jadi calon jaksa, kemudian jaksa. Jadi itu 23 tahun termasuk 5 tahun sebagai calon jaksa. Calon jaksa, berarti kalau sudah 23 tahun itu usia produktif, Rian, kalau sebagai manusia. Dan kita melihat perbedaan Pak, sebelum bertugas di Sumatera Selatan, tadi bertugas di Papua Barat ya Pak. Nah, perbedaannya Pak yang Bapak rasakan selama bertugas di sini dan sebelumnya itu seperti apa? Jadi kalau kami bertugas nasional, jadi pengalaman saya tiap daerah pasti berbeda-beda. Ada ciri khas di tiap-tiap daerah. Bagi kami itu sebagai penambah wawasan, terus istilahnya bahasanya tak kenal maka tak sayang. Dengan penugasan itulah kami belajar melalui proses itu untuk menjadi yang sekarang. Jadi di masing-masing daerah, baik di Kalimantan, di Papua, kemudian di Jakarta, sekarang di Sumatera Selatan. Kami tour of duty, jadi istilahnya itu bagian dari penambah wawasan, penambah pengalaman. Jadi perjalanan yang panjang begitu Pak ya, melihat juga kondisi budaya dan juga dalam rangka menjalankan penegakan hukum ini dari calon jaksa, bahkan sampai hari ini menjadi seorang pimpinan. Pengen tahu nih Pak, sebagai seorang pimpinan, tugas dan fungsi dari Kejari Empat Lawang ini seperti apa? Jadi kalau tugas pokok fungsi Kejari kami diatur dalam Perja nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua, Perja nomor 6 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Antara lain tugas Kejari ini memimpin mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya, serta membina aparatur kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain itu, tupoksinya diatur di mana? Tupoksinya diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Itu dia. Itu tugas mempunyai landasan sehingga menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasinya begitu. Seorang pimpinan nih Pak, pastinya kan memiliki staf dan juga bawahan ya Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa di rumah juga struktural ataupun struktur organisasi yang ada di sini. Alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Empat Lawang ini kami seluruh jabatan eselon 4 terisi. Jadi kami
lengkap, ada Kasubag-Bin, Kasih Intel, Kasih Pitsus, Kasih Pidum, Kasih Datun, Kasih P3BR, Kasih lebih dikenal dengan Kasih Barang Bukti. Semua Jadi kami terisi lengkap, ya, Pak? semua terisi. Kami didukung dengan total SDM di sini 35 pegawai, termasuk Kajari. 35 pegawai. Iya, untuk Kajari tipe B, alhamdulillah sudah istilahnya mencukupi. Oke. Jadi sudah mencukupi, dan saya dengar informasi sebelumnya ini merupakan cabang ya dahulu. Betul. Dan sekarang sudah menjadi tersendiri, ini bagaimana Pak historinya? Jadi sejarahnya Kejaksaan Negeri Empat Lawang ini dulu cabang Kejaksaan Negeri dari Kejaksaan Negeri Lahat. Oke. Kemudian terjadi proses wilayahnya menjadi sendiri ya. Jadi Kabupaten Lahat sendiri, Kabupaten Empat Lawang ini berdiri sendiri. Ada juga waktu itu Capjari Pagaralam, nah, juga menjadi Kota Pagaralam. Akhirnya Capjari Tebing Tinggi karena di sini menjadi kabupaten tersendiri, naik tingkatannya menjadi Kejaksaan Negeri. Waktu itu pertama namanya Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sesuai Capjarinya. Seiring berjalannya waktu, namanya berganti menjadi Kejaksaan Negeri Empat Lawang. Peralihan itu tahun berapa Pak? Peralihan ini jadi tidak bersamaan antara peralihan kabupaten dengan peralihan Kejarinya. Ya, jadi kabupatennya dulu, baru Capjarinya berubah menjadi kejaksaan. Kalau Kabupaten Empat Lawang ini berdiri sudah 16 tahun. Ya, kalau kami ada masa transisi setelah seperti jadi tidak otomatis kabupatennya berdiri, Capjarinya jadi. Jadi namun untuk pengadilan negeri sampai sekarang kami masih bersidang di Pengadilan Negeri Lahat. Oke. Salah satu dinamika yang kami hadapi bahwa di Empat Lawang ini kami belum ada pengadilan negeri. Jadi pengadilan negerinya kami masih bersidang di Pengadilan Negeri Lahat. Oke, semoga ke depan nanti ada ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Dan juga kita lihat ini gedung baru nih Pak sepertinya Pak. Iya. Nah, dari Capjari Tebing Tinggi, Kajari Tebing Tinggi, dan juga ini sekarang sudah berubah menjadi Kejari Empat Lawang seperti itu Pak. Mengapa Pak dibangun gedung baru? Apakah memang gedung lama itu tidak lagi representatif ataupun bagaimana ceritanya? Jadi mohon izin, seiring untuk pelayanan juga, fungsi kami pelayanan di daerah, dengan kondisi gedung Capjari yang masih relatif kecil, tentunya harus menyesuaikan. Jadi alhamdulillah kita mendapat hibah pembangunan gedung. Jadi gedung yang baru, walaupun ini mohon maaf masih dalam proses penyelesaian, tadi teman-teman datang juga baru masih kita tata. Mudah-mudahan dengan gedung ini menjadi lebih luas, terus banyak fungsi yang bisa kami layani. Jadi termasuk di gedung baru ini kami membangun PTSP di ujung terluar sana, kemudian di bawah ini untuk fungsi konsultasi hukum, Datun. Kami juga ada 2 ruang konsultasi di bawah, yang itu tentunya baru dibangun setelah gedung baru ini, yang waktu masih gedung Capjari belum tersedia. Jadi beberapa ruangan memang kami perlukan untuk dibangun untuk menambah fungsi pelayanan hukum kami di Kabupaten Empat Lawang. Benar sekali. Banyak ya Pak, ternyata yang sudah berjalan untuk fungsi pelayanan. Sarana prasarana selain itu Pak, yang ada di sini seperti apa Pak? Kami juga alhamdulillah sudah juga memiliki rumah RJ, rumah restoratif justice, yang posisinya ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi. Itu juga salah satu fungsi kami untuk pelayanan masyarakat. Jadi bukan saja untuk RJ ya, untuk kegiatan RJ, tapi bisa difungsikan untuk kegiatan kejaksaan yang lain. Misalnya sesuai Perja nomor 5 tahun 2023, ini kan ada program Jaga Desa antara lain, kita juga bisa manfaatkan rumah RJ itu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan kegiatan di rumah RJ itu berupa program Jaga Desa dengan penyuluhan hukum kepada satu kecamatan itu dari 14 desa sudah berhasil kita laksanakan. Dan dalam satu desa itu, karena posisi ada di sini, kami bisa memberikan 3 narasumber untuk satu desa.
antara lain pelayanan hukum kami. Itu. Berarti memang rumah RJ tersebut benar-benar dimanfaatkan ya Pak ya, bukan Betul. hanya sekedar terkait dengan RJ-nya saja. Betul. Selain untuk sosialisasi Ya. tentunya ketika ada Penyuluhan hukum, desa ya. di penyuluhan hukum tentunya materinya kita sampaikan juga peran RJ, restoratif justice. Namun terlepas dari itu sekalian juga kita juga ada program jaga desa. Jadi satu kali kegiatan kita bisa sampaikan 3 materi di sana. Ya. Datun juga, kami juga ada fungsi datun pendampingan datun kita juga bisa sampaikan di sana. Jadi Baik, berarti langsung 3 narasumber ya tadi. Iya. Nah Pak, kalau untuk PTSP sendiri Pak, apabila masyarakat ingin mengadukan ataupun juga konsultasi, itu bagaimana sistemnya Pak? Langsung datang ke sini? kami tentunya ada PTSP di depan. Ya. PTSP Ya. ini gerbang terdepan ya. PTSP itu semua surat, semua Labdu ya, Pak? labdu ya akan masuk di PTSP. Otomatis nanti akan masuk di sistem kami namanya CPD, kami nanti dimasukkan dalam sistem PD, nanti didisposisi. Misalnya bidang Intel kami ambil contoh, kemudian nanti akan kita disposisi ke bidang Intel untuk ditindaklanjuti dari model telaahan dan sebagainya kan. Di situ kita lihat apakah sudah memenuhi kriteria Untuk dilanjutkan. ditindaklanjutkan atau masih perlu dilengkapi. Kalau perlu dilengkapi tentunya akan kita kembalikan untuk dilengkapi. Tapi kalau sudah didukung data-data sesuai PP tentang pelaporan, kami insya Allah akan tindak lanjuti. Sebagai seorang pimpinan nih Pak, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, merangkul anggota yang ada di Kejarin Pak Lawang terhadap anggota di bawahnya seperti apa sih Pak? Sebetulnya secara umum mungkin sama dengan di tempat yang lainnya, bahwa kita ada kejaksaan ini EN Onderbar, kejaksaan itu adalah satu, maka di sini kita adalah pendekatan kita ini satu keluarga. Jadi ketika ada kendala, ada permasalahan, maka secara berjenjang akan disampaikan. Jadi sampai kalau misalnya tidak bisa diatasi di level pelaksana, nanti akan ke kasupsi. Kalau kasupsi ternyata masih belum bisa diselesaikan, mungkin akan kasih lapor ke Kajari. Kalau memang perlu ini kita lakukan gelar bersama, nanti kita akan bahas bersama untuk istilahnya dinamika yang terjadi. Jadi istilahnya kami adalah satu, kejaksaan adalah satu, EN Onderbar. Jadi tidak individual, bukan, kita adalah satu keluarga. Mudah-mudahan pendekatan itu menjadikan bisa mengatasi ketika ada dinamika. Benar sekali. Jadi merangkul, kompak begitu ya. Kompak, betul. Mengatasi ini kan berbagai persoalan hukum yang dinamis. Betul. Mengadakankah kegiatan rutin untuk seperti seminar peningkatan kualitas SDM dari anggota yang ada di Kejari? Jadi kalau di kami istilahnya dinamika kelompok. Jadi tidak harus ketika ada permasalahan kita bahas, tapi bisa kita periodik, kita berkumpul untuk sharing. Jadi mungkin di antara kita itu perbedaannya ada yang sudah pernah menangani atau belum. Ketika kita dinamika kelompok, yang sudah pernah menangani permasalahan itu bisa bercerita pengalamannya, solusinya. Jadi nanti biar pengetahuan teman-teman ini juga bertambah. Jadi sharing season ya Pak ya? Iya, jadi dinamika kelompok istilah kami. Oke, tapi untuk sejauh ini Pak, kendala-kendala yang dihadapi itu seperti apa sih? Kalau kendala sebetulnya ya selagi kita bertugas tentunya akan ada dinamika yang terjadi, ada yang kendala. Tapi kembali seperti tadi, mudah-mudahan dengan kekompakan, dinamika yang baik, mudah-mudahan bisa teratasi. Kalau secara geografis sebetulnya bukan kendala, cuman itu tadi, untuk mengurangi efektivitas ternyata kita bersidang masih harus ke lahat. Jadi butuh salah satu fungsi kami kan fungsi penuntutan. Nah, ketika kami bersidang, jarak pengadilan masih agak relatif jauh. Makan waktu juga ya Pak ya? Harapannya ke depan nanti seperti pakar alam sudah punya pengadilan. Harapan kami di 4 Lawang ini untuk peningkatan fungsi pelayanan kami dapat nanti kiranya juga ada pengadilan di
Kabupaten Empat-Lawang. Iya, jadi dinamika proses persidangan ini juga berpengaruh ya karena wilayah administrasi yang jaraknya cukup lumayan jauh gitu Pak. Kita penasaran Pak untuk mengenai jumlah perkara yang ada di Kejari Empat-Lawang, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, pemirsa kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di Kejari Empat-Lawang dan masih juga bersama kita Bapak Eriana Ganda Nugraha SHM Hum selaku Kajari Empat-Lawang. Iya, Pak Kajari, banyak masih yang akan kami tanya-tanya ya. Tapi sebelumnya Mas, ya. Empat-Lawang ini salah satu khasnya adalah kopi dan durian. Mantap. Maaf, ini pas tidak musim durian, namun ada kopi ya. Ada kopi. Kami persilahkan untuk terima kasih. Itu kami izin minum dulu. Izin minum dulu Pak. TV juga nih. Nah, kita minum dulu biar lebih santai ya. Iya. Wah, ini kopi pribumi Pak ya. Luar biasa, nggak kalah kayak kopi luar negeri gitu lah. Hobi kopi juga Bapak? Ya, kebetulan senang kopi juga. Iya, oke. Tadi Rian sudah menyinggung nih Pak tentang perkara dominan yang ada di Empat-Lawang. Tapi sebelum itu, sinergitas Bapak sendiri nih sebagai Kajari, ke bidang-bidangnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Oke, kalau di Empat-Lawang, alhamdulillah kita kompak ya. Jadi tentunya Kajari ini dibantu oleh 6 orang kasih tadi. Iya. Untuk penanganan perkara pidana umum, tentunya leading sektornya Pak Kasih Bidung. Iya. Kemudian intelijen Pak Kasih Intel, termasuk program tadi yang kami sebutkan primadona kami ya, jaga Datun desa ya, tadi. Pak. Kemudian ada Datun untuk pendampingan kepada instansi pemerintah, Iya. termasuk juga ke bank. Kemarin juga seperti yang kita laksanakan di Palembang kemarin juga kita bekerja sama dengan Bank BRI, Bank Sumsel Babel itu Datun, BPJS juga, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan kita juga Datun. Kemudian untuk pelayanan barang bukti, baik untuk PNBP ya, untuk barang bukti itu kan nanti di HA, kalau sudah inkrah memang dirampas untuk negara supaya masuk ke kas negara dilaksanakan pelelangan itu oleh kasih barang bukti. Termasuk juga pengembalian ketika ada barang bukti masyarakat sebagai korban, dia misalnya motornya dicuri, kemudian perkaranya sudah putus, kan harus dikembalikan kepada si korban pemiliknya. Ini juga dilayani oleh kasih barang bukti tadi. Kemudian untuk pemusnahan narkoba juga, kalau ada barang bukti narkoba yang kayak di tahun lalu kami musnahkan 10 kg ganja, itu juga dikasih barang bukti karena pelaksanaan eksekusi akhirnya di sana. Kemudian pembinaan SDM ada di Kasubag-Bin untuk misalnya bimbingan rohani, ada juga untuk kenaikan pangkat dan sebagainya di Kasubag-Bin. Kemudian Datun sudah Pitsus penindakan ketika ada laporan pengaduan masyarakat tadi yang berindikasi tindak pidana korupsi, tentunya akan ditangani di bidang Pitsus. Baik, kalau itu di internal Pak ya. Kalau di eksternal Pak, bersama dengan Forkopimda lainnya seperti apa nih Pak? Siap. Jadi alhamdulillah kami hubungan Forkopimda di Empat-Lawang ini sangat bagus ya. Jadi kami banyak kegiatan dukungan dari Forkopimda. Jadi di sini anggotanya kan ketuanya Pak Bupati, kemudian anggotanya Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD. Jadi kami hubungannya sangat dekat. Bahkan karena kami belum ada Kodim, Pak Dandim itu posisi ada di Lahat karena Kodim di sini di wilayah Lahat. Jadi Lahat, Empat-Lawang, Pagar Alam itu Pak Dandimnya satu. Itu pun kalau ada kegiatan di Empat-Lawang, beliau berkenan hadir juga ke sini. Walaupun jaraknya agak lumayan karena hubungan kita dekat. Seperti kemarin waktu pemusnahan barang bukti juga kegiatan kami dihadiri juga oleh Pak Bupati, Pak Kapolres, dari Kodim, kemudian Ketua DPRD juga hadir. Jadi contoh dari bentuk kekompakannya seperti itu. Jadi ada event tupoksi kami, tapi beliau-beliau juga
mendukung berkenan hadir melaksanakan pemusnahan barang bukti. Jadi kompak untuk kondusivitas 4 lawang begitu ya dari para Forkopimda ini sendiri. Nah, masalah perkara yang dominan tadi Rian, bagaimana ini Pak perkara-perkara yang ada di 4 lawang sendiri? Kalau kita melihat dari data ya, setahun terakhir ini kami menangani perkara masuk itu ada sekitar 83 perkara sampai dengan bulan Juli, dari Januari sampai Juli. Itu persentase terbanyak itu ada di Oharda. Perkara Oharda itu orang dan harta benda ya. Jadi ada narkoba, kemudian ada pencurian, baik pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, kemudian penganiayaan. Jadi merata sebetulnya, tidak satu perkara itu dominan, tapi cenderung ini agak banyak. Oh, di situ juga ada penipuan, juga ada lengkap di sini ada, tapi cenderung yang dari persentase dari Januari sampai Juli ini yang agak banyak itu pencurian dengan pemberatan. Nah, ini spesifikasinya seperti apa? Karena 4 lawang ini di luaran sana, termasuk saya pribadi juga melihatnya banyak kriminalitas yang tinggi begitu ya, pencurian kekerasan ini seperti apa nih? Sebetulnya tidak. Kalau kita ini bukan berarti ini tinggi ya. Jadi perkara di sini rata-rata sebulan itu 12 perkara. Jadi kalau kita bicara tinggi tadi khawatirnya kan salah persepsi ya. Jadi banyak. Berarti informasi itu hoax salah ya Pak. Jadi alhamdulillah 4 atau 5 tahun terakhir ini yang saya dengar, alhamdulillah 4 lawang aman. Sampai kemarin pun juga dari Pak Bupati dapat penghargaan juga yang kita dengar bahwa berhasil menciptakan 4 lawang aman. Namun kalau kami sebut pencurian dengan pemberatan tadi berbeda. Pencurian dengan pemberatan berbeda dengan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan pemberatan tadi yang jumlahnya agak dari 12 perkara tadi jumlahnya agak banyak itu 363 bukan 362. 363 itu pencurian dengan pemberatan misalnya dilakukan lebih dari 1 orang. Sama kalau pencurian 1 orang kan 362. Tapi kalau pencurian lebih dari 1 orang malam hari, mencongkel rumah misalnya, walaupun dia cuma ngambil apalah di situ mungkin tabung gas atau handphone dan sebagainya, dia masuk klasifikasinya pencurian dengan pemberatan. Gitu. Jadi bukan pencurian dengan kekerasan, tapi pencurian dengan pemberatan. Ya, pencurian yang dilakukan lebih dari 1 orang dengan mencongkel, memanjat malam hari. Jadi klasifikasinya ini 363. Berarti secara bersama-sama begitu ya. Betul. Jadi karena tidak ada 362 Junto 55 kan, kalau 362 lebih dari 1 orang jadi masuknya 363. Dan selanjutnya ada narkoba juga ya Pak? Narkoba ada. Peredaran narkoba sendiri seperti apa Pak di sini Pak? Kalau kami sebatas yang dari yang kami tangani ya, jadi perkara yang masuk di kami bervariasi juga. Ada yang kedapatan membawa, menyimpan. Ada juga yang patut diduga karena ditemukan juga di barang buktinya itu ada timbangan, maka patut diduga dia menjual ya. Jadi pemakai dan atau pengguna sendiri banyak Pak di sini. Kalau kita lihat dari statistik tadi lebih banyak pengedar. Bukan, pencurian pemberatan. Iya. Jadi dari 12 perkara sebulan tadi kira-kira prosentasenya seperti itu. Berarti narkoba tidak terlalu dominan ya di sini. Ada ya mungkin, tapi bukan menjadi yang full sekian enggak. Jadi kita lihat imbang di sini. Jadi ada malah justru yang agak banyak dari bulan Januari sampai Juli kemarin itu pencurian dengan pemberatan. Apresiasi lah untuk Pak Kajari, Forkopimdanya yang semakin kesini 4 lawang ini semakin kondusif. Alhamdulillah. Jumlah perkara kita tahu kan ini jalan lintas begitu kan, 4 lawang 4 pintu begitu Pak. Artinya ya lawang adalah pintu. Kalau untuk perlindungan anak sendiri Pak di sini atau perkara mengenai anak ataupun pencabulan seperti itu seperti apa? Ada juga. Jadi perkara di sini dari 12 perkara tadi variatif juga. Selain pencurian dengan pemberatan, narkoba, ada juga pencurian dengan kekerasan juga volumenya ada juga. Kemudian ada juga perjudian, ada juga ini perlindungan anak. Perlindungan anak di sini selama periode Januari sampai Juli itu ada 2 jenis. Yang pertama tadi 81, 82 ya, cabul baik dipaksa maupun bujuk rayu. Kalau ayat 2 itu kan bujuk rayu, kalau ayat 1 itu yang dipaksa.
ada juga. Kemudian ada yang penganiayaan anak. Jadi perlindungan anak dalam bentuk penganiayaan anak. Jadi anak-anak dipukul, dibanting. Nah, itu masuk juga ada, kalau tidak salah 2 perkara itu. Kemudian perkara cabul anak tadi juga ada kaitannya dengan baik itu ayat 1 maupun ayat 2. Karena dibedakan tadi ya, kalau ayat 1 itu anaknya dipaksa, kalau ayat 2 itu membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Itu juga ada. Ada juga yang berjalan begitu ya. Betul, namun prosentasenya lebih banyak tadi. Di periode Januari sampai Juli tadi lebih banyak yang pencurian dengan pemberatan. Oke, baik. Kita ke tema ini, Rian. Optimalisasi seperti apa Pak yang dilakukan Kejari 4 Lawang sendiri dalam menjaga desa. Seperti itu. Jadi kami sejalan dengan program dari pimpinan ya, dari ada Perja Peraturan Pak Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang jaga desa ini kami laksanakan tadi seperti kami sampaikan, telah kami laksanakan di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Ulumusi. Kami laksanakan di rumah RJ. Jadi kami satu kegiatan langsung kami optimalisasi rumah RJ kami untuk jaga desa. Di jaga desa itu ada 3 narasumber seperti kami sampaikan tadi. Jadi yang pertama tentunya kita sampaikan tentang utamanya jaga desa tadi, pendampingan tentang dana desa untuk mencegah penyimpangan dari dana desa. Di segmen tersebut, walaupun di segmen hari itu sudah selesai, kami sampaikan bahwa pendampingan kami tidak hanya di momen itu. Sambil nanti dilaksanakan di lapangan, kalau ada pertanyaan permasalahan, kami persilahkan untuk datang ke rumah RJ tadi. Kami layani untuk konsultasi. Itu dari Intel. Kemudian juga ada fungsi pencegahan seperti tadi, kejahatan tadi. Untuk pencegahan kejahatan kita juga sampaikan secara umum. Nanti ada juga narasumber dari PIDUM, misalnya tadi perlindungan anak, narkoba, terus senjata tajam. Restoratif justice pun masuk ya Pak di sana. Ya, terus utamanya pasti karena itu di rumah RJ, utamanya kami sampaikan ke aparat desa tadi tentang fungsi RJ. Kami bisa ada namanya fungsi restoratif justice. Jadi dari PIDUM, kemudian dari Datun juga narasumber kami satu desa itu, sementara kami bisa melayani satu desa 3 narasumber. Intel, PIDUM, kemudian Datun juga ini pendampingan juga. Jadi pencegahan itu tidak hanya di Intel tapi bisa juga dengan pendampingan dari Datun. Jadi yang kami sudah laksanakan itu sudah terlaksana di satu kecamatan 14 desa. Kami lakukan dalam rangka program jaga desa, kami berikan pendampingan dan penyuluhan hukum tadi. Oke, itu baru satu kecamatan ya Pak baru ya. Satu kecamatan. Target ke depan Pak, berapa kecamatan yang akan dilaksanakan? Jadi, target kami total 10 kecamatan yang ada di sini dengan jumlah desa 147 desa. Jadi kami pengen seluruh desa yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Pelawang ini kami bisa laksanakan program jaga desa. Amin. Dengan wilayah administrasi yang cukup signifikan untuk menjangkau 147 desa begitu Pak. Betul. Apa sih Pak strategi yang akan dilakukan dari Kejari Pak Lawang sendiri? Jadi yang kami lakukan seperti kemarin terobosan kami untuk mengoptimalkan fungsi rumah RJ juga. Jadi tiap bulan harus kita ada kegiatan di rumah RJ. Maka desa itu yang kami undang. Kami jadwalkan. Jadi per hari nanti akan kami undang desa-desa itu. Jadi biar optimal, dan itu pun kami buka seperti tadi. Kalau kami berkunjung ke daerah, mungkin mereka tidak bisa untuk datang ke sini. Ibaratnya nanti harus kemana. Nah, kalau kita undang tadi, tahu perangkat desa itu, oh ini rumah RJ. Jadi ketika nanti ada permasalahan yang muncul di belakangan, perlu konsultasi atau perlu pendampingan, bisa datang lagi ke sana. Jadi tidak hanya selesai di satu hari ketika penyuluhan hukum itu, tidak. Jadi ini penyuluhan hukum hanya untuk pembukanya, tapi kemudian kita buka sambil berjalan, silahkan untuk datang kembali ketika ada pertanyaan atau ada permasalahan yang ingin ditanyakan. Jadi strategi kami begitu Pak ya, jemput bola, jadi kami aktif. Betul, dan kami juga kalau di rumah RJ ini kami standby. Permasalahan apapun kita bisa layani. Jadi kami bisa Datun, nanti bisa datang kasih Datun.
misalnya permasalahan intel bisa kasih intel. Nah, kalau pidum kasih pidum pun bisa akan hadir berikut ininya jajarannya kan mana yang ini. Jadi harapan kami lebih efektif karena seperti diketahui wilayah ini kan luas ya, sampai ke Paiker, Ulu Musi itu kami berbatasan dengan Bengkulu, berbatasan dengan Seluma. Jadi wilayah kami luas, jadi kami pakai metode pendekatan pelayanan di rumah RJ tersebut. Jaga desa dilayani di rumah RJ. Nah, antusiasme sendiri Pak dari masyarakat terkait dengan adanya mungkin edukasi yang dilakukan dari Kejari sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah kami evaluasi dari pelaksanaan pertama yang di Kecamatan Ulu Musi kemarin, kami sempat hadir sendiri. Ternyata gayung bersambut. Jadi ketika kami di sana pertanyaannya itu menjadi ini, sesinya pun akhirnya menjadi panjang. Lama. Jadi lebih hidup ketika nanti ada tanya jawab karena banyak permasalahan. Bahkan ketika jaga desa muncul pertanyaan begini kemarin itu misalnya sajam, tiba-tiba kan aktual di sana. Pak, gimana kalau orang bawa sajam tapi cuma ditaruh di jok, tidak di misalnya tidak di pinggang misalnya, hal sepele seperti itu. Ya, maaf ya, bukan maksudnya hal sederhana seperti itu akhirnya ditanyakan. Nah, kami akan memberikan kajian secara hukum ya. Jadi apa yang betul-betul aktual dihadapi di sana. Misalnya ada pencurian tapi kecil Pak. Pencurian cuman peti nilainya nggak sampai 200.000 gitu. Misalnya itu ya. Kemudian kemarin menjadi dinamika. Nah, itu ternyata program ini kami anggap efektif. Jadi kami akan lanjutkan karena dari evaluasi pertama kami anggap efektif, kami lanjutkan dan ini dalam proses berjalan ini sudah masuk surat permintaan dari satu desa lagi, dari satu kecamatan 10 desa karena variatif ya. Jadi satu kecamatan itu ada yang 14 desa, ada yang 10 desa, ini sudah masuk lagi dari satu kecamatan kemarin untuk minta juga disediakan waktu untuk penyuluhan hukum. Baik, berarti diundang, kemudian itu hadir utamanya memperkenalkan rumah restoratif justice. Kami penasaran nggak tentang penyuluhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat, tapi setelah satu yang ini. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali lagi. Sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita juga masih berada di Kejari 4 Lawang dan juga masih bersama kita Bapak Kajari 4 Lawang, ini Bapak Eriana Ganda Nugraha SHM Hum. Tadi Rian mau bertanya seputar rumah restoratif justice. Nah, ini apa Pak yang sudah dilakukan, utamanya keberhasilan yang sudah dilakukan di Kejari 4 Lawang? Terima kasih. Kalau untuk rumah RJ ini tahun lalu kami berhasil menyelesaikan perkara dengan mekanisme restoratif justice terhadap 2 perkara tindak pidana umum. Perkara penganiayaan yang terakhir itu perkaranya sederhana, cuman orang di hajatan, antrian, kemudian dorong-dorongan, dipukul pakai piring. Waduh. Alhamdulillah ternyata kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, bisa kita selesaikan di rumah RJ. Jadi ada 2 perkara tahun lalu. Kemudian seperti kami sampaikan tadi juga tidak hanya di Pidum, kami juga manfaatkan untuk program Jaga Desa di tahun ini, sambil juga kita tahun ini tentunya juga berusaha perkara yang sifatnya ringan, diancam pidana kurang dari 5 tahun, kalau memang bisa RJ tentunya kami akan laksanakan RJ. Itu masalah sepele tapi ya itu tadi ya niatnya sama-sama. Hadir silaturahim hajatan ya, namanya buat masalah. Rupanya dorong-dorongan dipukul piring. Nah, itu yang berhasil Pak, 2 perkara. Adakah yang tidak berhasil tahun kemarin Pak? Tahun kemarin kebetulan 2 perkara itu yang sepakat ya, karena kalau sepakat kita teruskan karena kembali lagi RJ itu kan ada syarat-syarat pasti. Betul, ada syarat-syaratnya. Apa saja itu Pak? Syarat-syaratnya antara lain pelakunya baru pertama kali melakukan. Kalau kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Kemudian diancam pidana paling tinggi
5 tahun. Makanya kalau 351 kan ancaman maksimalnya 5 tahun, maka dia bisa dilakukan RJ karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Pada intinya RJ kan hanya untuk perkara dalam tanda petik perkara ringan ya, bukan untuk semua perkara. Berarti kan memang berfungsi sepanjang itu salah satu pihak mau menerima dan sepakat. Berdamai, ya. ya. Kalau tidak ya tetap dilanjutkan. Betul. Kalau tidak ada perdamaian ya tentunya tidak bisa di RJ karena si korban tidak memaafkan tadi kan, dia tetap meminta proses untuk dilaksanakan proses selanjutnya kan gitu. Kita kembali ke jaga desa tadi, Pak. Adakah yang terindikasi ataupun potensi yang dilakukan kepala desa untuk sejauh ini, Pak? Penyelewengan dana desa sendiri. Penyelewengan dana desa sendiri ya. Jadi dari tahun 2000 awal tahun ini sampai dengan sekarang, alhamdulillah belum ada laporan yang penyelewengan. Jadi kami lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Berarti berhasil upaya preventif yang dilakukan dari Kejari ya, Pak? Ketika ada masih dalam tahun berjalan, tentunya kami ada MOU dengan APIP. Jadi tipikor itu kan ketika ultimum remedium, ketika sudah masuk ke ranah tindak pidana. Tetapi ketika dia masih dalam proses administrasi, penyimpangan administrasi, tentunya kami akan limpahkan ke aparat APIP di inspektorat untuk dilakukan penindakan secara administrasi. Kecuali kalau ini sudah voltoid merupakan tindak pidana baru masuk ranah kami. Jadi di rentang Januari sampai dengan Juli ini belum ada perkara berindikasi tipikor. Berindikasi tipikor ya. Jadi kalau yang penyimpangan administratif tadi ada. Tapi kalau administratif tadi, laporan yang bersifat administratif masih misalnya BLT ternyata ada, seperti kemarin kami di demo di sini ada merasa namanya tidak muncul lagi di BLT. Setelah kami kaji ternyata itu BLT tahun 2023. Nah, otomatis tahun masih berjalan, makanya masih masuk wilayah APIP. Maka laporan itu kami limpahkan ke inspektorat ke APIP. Iya, mudah-mudahan fokus pembangunan ya untuk penggunaan anggaran dana desa kepentingan masyarakat. Dan terserap dengan baik pasti. Iya. Di situ penyuluhannya berarti tetap berkelanjutan dan adakah pendampingan ini Pak yang dimintai oleh masyarakat ke Kejari Palawang? Kalau MOU per desa belum ada, namun diminta ataupun tidak, kami punya program namanya Jaga Desa tadi untuk pencegahan. Lebih baik kita mencegah penyimpangan. Jadi jangan berpikir bahwa selalu penyimpangan itu tipikor. Bisa saja karena kekurang pahaman. Jadi tidak selalu permasalahan hukum ini kan dikuasai oleh kepala desa. Bisa saja kepala desa itu basicnya bukan dari bidang hukum, mungkin basicnya dari wira swasta dan sebagainya ketika dia harus melaksanakan. Jadi ada tadi, kalau sifatnya administratif, kita harus berikan pemahaman yang benar, prosedurnya seperti ini. Jadi yang ditindak itu adalah ketika ada mens rea. Memang niatnya niat penyimpangan, betul. Tapi bukan karena ketidaktahuan dan kesalahan administrasi. Makanya untuk mencegah itu, kita buka penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, pendampingan hukum tadi. Silahkan kalau mau bertanya dari sisi hukumnya supaya untuk mencegah penyimpangan. Untuk pembebasan lahan Pak, pernah ada masyarakat desa minta pendampingan begitu? Sampai dengan bulan Juli ini belum ada. Alhamdulillah, berarti masih pakai musyawarah mufakat. Masih bekerja sama semua. Nah Pak, kalau untuk PNBP sendiri Pak di wilayah Empat Lawang sendiri seperti apa? Untuk PNBP tahun lalu alhamdulillah kami berhasil melebihi target. Jadi dari target kurang dari 200 kami peroleh hampir 700 waktu itu. 700 juta rupiah. Betul. Sehingga tahun ini kami tolak ukurnya menjadi naik. Tahun ini target kami 500 juta. Namun untuk tahun ini belum tercapai karena tahun masih berjalan. Yang bisa kami sampaikan tahun lalu alhamdulillah tercapai dan melebihi target.
mohon doanya mudah-mudahan tahun ini kami juga bisa memenuhi dari tolok ukur capaian kinerja kami yang harus sekitar 500 juta tadi. Oke, baik. Dalam perkara apa tuh Pak bisa sampai nominal 700 juta rupiah? Kalau tahun lalu dari eksekusi barang rampasan, jadi ada perkara yang agak menonjol tahun lalu berkekuatan hukum tetap itu pengangkutan ganja. Jadi yang BB-nya kami musnahkan 10 kilo itu dia memakai truk yang besar. Nilai ekonomis dari truk itu besar, ketika kita lelang rupanya dia mendongkrak perolehan PNBP kami. Ini sudah kita setorkan di tahun 2022 lalu. Kalau barang rampasan yang lain Pak atau barang tahanan yang dijadikan barang bukti bagi kejaksaan ini sendiri untuk dikembalikan kepada masyarakat atau masyarakat yang akan mengambil kembali, ini ada kemudahan akses tidak? Jadi untuk barang bukti yang putusannya dikembalikan kepada korban, tentunya kami juga melayani dikasih barang bukti, kasih P2BR tadi. Jadi kalau putusannya sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, tentunya bisa diambil. Jadi kami ada ruang barang bukti di belakang. Nanti kalau sudah ini akan dilayani dikeluarkan, tapi kita konfirmasi dulu identitasnya. Memang pihak yang berhak, kita eksekusi, karena salah satu bentuk tugas kami itu tadi eksekusi. Nah, eksekusi untuk barang yang dikembalikan kepada pemiliknya bagaimana ya, dengan tadi harus dikembalikan kepada korban pemiliknya. Baik, seperti itu, ada kemudahan ya pastinya. Untuk jaksa sendiri kan belakangan mendapat informasi jaksa ini humanis kepada rakyat. Nah, implementasi di Kejari 4 Lawang nih selama pimpinan Pak Ganda gimana nih? Jadi kami antara lain begini, humanis itu kita kembali ke hati nurani, keadilan seperti pesan pimpinan, keadilan ada di hati nurani. Makanya inilah kami tanamkan ke teman-teman dalam misalnya melakukan tuntutan, melakukan itu kembali ke hati nurani dan betul-betul dipelajari perkaranya. Jangan disamakan, jadi satu perkara akan berbeda dengan perkara yang lain. Bisa saja orang mencuri, tapi bisa saja mencuri itu karena di balik itu, oh ternyata dia kelaparan misalnya. Tentunya pendekatannya harus, contohnya seperti itu, tuntutannya kita sesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat. Juga kita pelajari rasa keadilan masyarakat di sini. Tindak pidana seperti ini, bagaimana? Biasanya seperti apa? Biasanya seperti apa? Putusannya yang diharapkan masyarakat itu seperti apa? Jadi kita lihat perkara itu secara utuh, jangan hanya don't judge the book by the cover istilahnya kan, kita harus jadi secara objektif ya dilihat kembali ke hati nuraninya. Dan juga kita tahu Pak bahwa akan menjelang tahun politik di 2024. Nah, bagaimana dari Kejaksaan sendiri dan juga dari pihak Gakumdu berkaca ya, kita melihat dari tahun 2019 kemarin dari 4 Lawang sendiri kan ada peristiwa yang sempat viral seperti itu. Seperti apa Pak? Kalau kembali fungsi kami, fungsi yuridis ya, jadi kami hanya akan berkomentar, kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi kami. Seperti di Gakumdu, kami tentunya bekerja sama dengan Bawaslu, Kejaksaan sebagai penuntut, penyidiknya juga dari kepolisian, kami sudah ada organisasi Gakumdu dan kami akan berusaha bekerja profesional sesuai dengan tupoksi kami. Sudah dibentuk apa mungkin posko pemilu yang ada di sini nantinya? Untuk Gakumdunya sudah dibentuk. Dalam proses ini juga kami akan membentuk posko pemilunya juga. Nanti ada sarana prasarananya juga dalam proses kami persiapkan, karena ini untuk agenda tahun 2024. Jadi masih sempat kami laksanakan di penghujung tahun ini. Masih sempat untuk persiapan menjelang pilkada begitu ya di 2024. Pilkada, pilpres ya, agenda nasional nanti tahun 2024. Fungsi sebagai penuntut ini Pak, konsistensi Kejari 4 Lawang pernah menuntut paling tinggi itu berapa lama? Kalau begini, kalau perkara misalnya kemarin ya cabul, kemudian dengan pemberatan itu maksimal
kami ini Diterapkan 15 tahun iya. Kita sudah beberapa kasus ketika ada pemberatan di situ kan misalnya tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau walinya. Itu dia klasifikasinya 81 ayat 3. Itu maksimal hukumannya, jadi 15 tahun. Baik, tapi untuk belum ada ya Pak hukuman seumur hidup ataupun dihukum mati? Kalau yang lalu itu untuk yang narkoba tadi, tapi sudah sekian tahun yang lalu ya. Kalau ini kan kami memakai data di Januari sampai dengan Juli. 2023. Jadi izin yang kami sampaikan ini tolak ukur di antara rentang Januari 23 sampai Juli tahun ini ya. Kalau yang lalu kami istilahnya harus pakai data yang ini ya, karena datanya sudah datanya yang update. Iya betul. Kalau ini data yang terakhir yang kami update di antara Januari 2023 sampai dengan ini Juli 2023 itu tadi tertingginya ada di tindak pidana anak yang masih wali atau orang tuanya sendiri tadi. Ya Pak, kita pengen dengar nih himbauan atau closing statement Pak Ganda selaku Kajari 4 Lawang pada masyarakat, silakan Pak. Terima kasih. Seperti program yang kami sedang laksanakan sekarang ini, program Jaga Desa antara lain dengan pemberian pendampingan, pemberian penyuluhan tentang hukum supaya mencegah penyimpangan. Maka kami berharap kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, luar biasa ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Tegas, 4 Lawang kondusif, jaksa terus berkibar dan berjaya, begitu Pasti ya. nanti akan ada banyak lagi penghargaan Pak yang akan dipajang Pak di lemari belakang. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ganda yang sudah memberikan informasi juga terkait apa saja nih bidang-bidang ataupun juga tugas serta yang akan dilakukan oleh jaksa sendiri. Iya, kepada pemirsa PAL TV juga kami ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan program Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV, memang punyo kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.